Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Roxartanti SKMM Kes Ekbid. Saya mengampu mata kuliah epidemiologi. Berikut video simulasi pengajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman adik-adik ya. Hari ini semester 4 kita mulai pertemuan dengan biologi ya. Jadi di semester kali ini biologi isi tentang epidemiologi ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang masalah kesehatan ya, dan sebelumnya kita sampaikan yang pertama kita sampaikan dulu untuk orang kuliah ya. Jadi bisa kita baca. Oke, nah untuk epidemiologi ini nanti kita ada 16 kali pertemuan gitu ya. Kemudian sudah termasuk untuk UTS dan kelas itu kita akan di pertemuan ke-7 dan ke-16. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari nanti ada 8 materi gitu ya. Nanti sambil saya jelaskan untuk materi apa saja, kemudian bagaimana sih nanti materi yang akan diberikan ya. Yang pertama ada nanti yang namanya konsep epidemiologi ya. Jadi nanti kalian akan belajar apa sih epidemiologi, fungsinya apa, manfaatnya apa. Kalau ada yang tidak ada ya kita akan menjelaskan yang bidang PNS. Kemudian setelah itu nanti masuk ke konsep penyebab penyakit ya. Jadi konsep penyebab penyakit itu kenapa sih Bu kalau misalkan orang sakit itu kok gejalanya harus ada panas dulu gitu. Kemudian kenapa ya Bu kalau misalkan kita ke dokter itu harus ada dokternya, itu pasti dari nanti akan ada di konsep penyebab penyakit. Nanti ini dengan riwayat awalnya ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar yang namanya ukuran frekuensi. Jadi kalau dulu Anda sudah pernah dapat SIK 1 ya, sama Kak Esti, sama guru juga enggak? Ya, guru juga ya. Nah, itu nanti kita di SIK 3 juga akan belajar tentang frekuensi, tentang angka. Tapi di sini lebih dikhususkan untuk angka kesakitan dan angka kematian. Ya, jadi setelah itu nanti kita ada UTS, lalu selanjutnya akan ke faktor jenis epidemiologi. Jadi nanti ada epidemiologi secara deskriptif dan juga secara analitik. Jadi nanti kita lanjutkan materi adalah untuk ukuran asosiasi di situ. Dan kemudian ada luas. Nah, untuk perkuliahan yang akan kita sampaikan nanti juga selain ada tugas ya, ada UTS, ada UAS, kita nanti perlu akan memberikan kuis. Kuis itu apa Bu? Itu setelah kita review materi kedua, lalu masuk ke ketiga, nanti kita akan adakan kuis ya. Jadi kalau kuis itu biasanya sebelum masuk ke materi ketiga, materi sebelumnya kita akan review lagi ya. Jadi kayak tanya jawab lagi. Oke ya. Kemudian selain itu nanti ada penugasan, kemudian nanti kita juga diskusi tanya jawab ya. Jadi keaktifan juga akan dinilai dalam perkuliahan kedua. Oke, dan juga untuk penilaian jangan lupa ya, SNC 35%.
Jadi EPI itu adalah pemerintah, yang itu penduduk, fokus adalah ilmu. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan penduduk. Jadi mau dia sosial, mau ekonomi, mau kebudayaan, semuanya ada ilmu epidemiologi. Itu seiring dengan perkembangan waktu, gitu ya. Jadi epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang prevensi dan pencegahan masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor yang membuat penyakit. Di sini yang saya cetak besar ini artinya adalah yang menjadi garis bawah. Artinya dia adalah prevensi. Kalau prevensi, berarti dia hubungannya dengan angka, gitu ya, dengan angka. Jadi jangan menghitung angka. Kemudian penyebaran masalah kesehatan, artinya dia adalah distribusi. Bagaimana sih suatu masalah itu bisa menular misalkan. Jadi yang namanya masalah kesehatan itu salah satunya adalah penyakit. Jadi belum tentu masalah kesehatan adalah penyakit, tetapi penyakit merupakan salah satu dari masalah kesehatan. Kemudian faktor yang mempengaruhinya. Jadi misalnya nih seperti sekarang ya COVID gitu. COVID itu kan penyakit. Nah kita menghitungnya dengan metode epidemiologi. Dan berapa sih kasusnya? Berapa kasus barunya? Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Bagaimana cara penularannya? Nah ini kita membahasnya tentang menggunakan ilmu epidemiologi. Nah, ya jadi apa sih epid itu? Nah orang sering menyebutnya sebagai the mother of health, artinya induk dari ilmu kesehatan, gitu ya. Jadi induk ilmu kesehatan itu dia artinya mau dalam jurusan apapun itu akan dipelajari. Jadi seperti Anda dari medis akan belajar ilmu epidemiologi. Di Kesmas juga diajarkan ilmu epidemiologi. Di Keslim juga seperti itu. Di refraksi optisi juga dipelajari ilmu epidemiologi. Kenapa? Karena dia induknya dari ilmu kesehatan. Artinya karena epidemiologi ini kan tadi menghitung angka ya, menghitung angka, menghitung faktor penyebab penyakit, menghitung distribusi. Nah, itu dia menjadi mother of. Kalau dalam ilmu umum mungkin sama seperti kita ilmu matematika, gitu ya. Jadi Anda pun sekarang pun walaupun tidak mendapat ilmu matematika, tapi kan misalkan nih Anda punya uang 100.000 buat beli jajan 70.000, kembalinya berapa? Itu adalah ilmu matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua untuk analisis data, ya. Jadi untuk menganalisis data pada populasi sehingga menghasilkan informasi. Artinya data yang ada harus kita olah sampai kemudian bisa menghasilkan informasi. Contohnya misal ada di bidang M, ada data tentang kunjungan ya pasien baru. Anda diminta nih sama bosnya atau sama atasannya, hari ini ada berapa pasien baru yang datang. Anda harus bisa untuk merekap. Misalkan direkam, oh ternyata hari ini ada 70 pasien baru yang datang. Anda harus bisa membedakan mana yang jenis kelamin laki-laki, mana yang jenis kelamin perempuan. Itu fungsinya untuk menganalisis data. Kemudian misalkan ada data 1000, nah 1000 ini mau diapakan? Kita nggak bisa tahu kalau tidak kita olah terlebih dahulu, gitu ya. Jadi setelah kita olah, baru nanti menghasilkan informasi. Kemudian yang ketiga ada prediksi masalah kesehatan. Ya, dia sebagai untuk memprediksi. Karena nanti dalam epidemiologi ada yang namanya segitiga epidemiologi, atau biasa kita sebut sebagai segitiga penyebab penyakit, atau kita sebut juga sebagai segitiga kekeluargaan. Artinya, namanya suatu penyakit, suatu masalah kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia faktornya saling terkait. Kita lihat di sini. Nah, jadi ada yang namanya segitiga epidemiologi ya. Jadi namanya segitiga epidemiologi ada host, agent, dan environment. Jadi di sini dulu, kenapa sih sebutnya segitiga dulu? Karena dia dulu yang menemukan adalah Gordon dan Harris tahun 1950. Artinya bahwa manusia itu dia bisa terkena sakit karena dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Jadi tidak bisa satunya berdiri sendiri. Dia multiple procession. Contoh paling mudah misalkan, Anda kuliah di sini di satu ruangan, kemudian sama-sama digigit nyamuk nih, ya. Ternyata pagi harinya misalkan si A kok panas, demam, gitu ya. Jangan-jangan kena DP nih. Nah, ternyata teman yang lain nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Itu artinya di sini penjaminnya itu adalah sama-sama dia berada di sini, ya. Kemudian lingkungannya juga sama-sama berada di sini. Kemudian penyakitnya misalkan sama-sama digigit nyamuk. Oh, tapi ternyata yang satu itu dia mengandung virus Aedes
nyamuk si Aedes aegypti itu menjadi satu. Jadi gitu. Jadi salah satu ini ya. Atau misalkan Anda dimakan nih gitu ya kulitnya, lauknya sama, tempatnya sama, setelah pagi hari kok diare ya, gitu kan? Karena apa nih? Artinya dia lingkungannya sama, gitu ya. Kemudian apa namanya penyakitnya kita anggap tidak ada ya, karena sama-sama makanya di situ. Mungkin adalah ke musnya atau misalkan kekebalan tubuh kita. Misalkan Anda lagi kurang sehat, misalkan, atau mungkin masuk angin, atau misalkan belum sarapan tapi sekali makan langsung makannya makan yang pedas, bisa menimbulkan jadi tidak bisa faktor ini berdiri sendiri. Dia harus secara berkesinambungan saling berkaitan disebut sebagai multiple causes of disease. Artinya satu penyakit itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Oke, nah ini ya ini untuk manfaat epidemiologi. Katakan dulu awal teknik pakai nanti. Manfaat epidemiologi pertama untuk menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan ya. Jadi nanti contohnya untuk COVID dulu itu kita sebutnya penyakit epidemi gitu ya, epidemi COVID-19. Artinya penyakit tersebut adalah berada pada daerah tertentu dalam waktu yang singkat, frekuensinya meningkat. COVID dulu kita lihatnya ada di daerah Wuhan, Cina, gitu kan. Setelah itu baru menjadi pandemi. Pandemi artinya dia adalah meningkat, kemudian waktunya juga cepat. Jadi frekuensinya meningkat secara cepat, waktunya juga singkat. Dia pandemi mulai ke misalkan ke negara Asia, mulai ke negara lain, gitu ya. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur menjadi ke daerah yang atau penyakit endemi. Artinya apa? Penyakit endemi itu adalah kita itu penyakitnya adalah tetap, jadi tidak bisa hilang. Itu ya, tidak bisa hilang. Artinya dia akan tetap ada, tetapi ya sudah sedikit aja. Artinya kita dipaksa untuk beradaptasi dengan penyakit tersebut. Kayak sekarang itu tapi dianggapnya seperti udah biasa aja. Contohnya apa? Kalau di Semarang ini demam berdarah, gitu ya. Di demam berdarah itu kan harusnya kalau secara epidemiologis dia itu ada di musim hujan. Tapi kita lihat di Indonesia, ya Indonesia khususnya di kota Semarang untuk demam berdarah itu menjadi apa namanya penyakit yang endemi. Artinya mau musim panas, mau musim hujan, yang namanya penyakit TB akan tetap ada. Sama seperti COVID, tetap ada di sekitar kita. Mungkin kita semua berisiko, tapi kan dia angkanya sudah mulai menurun, gitu ya. Kemudian ada sporadik di sini. Sporadik itu biasanya penyakit yang dia frekuensinya berubah-ubah setiap waktu. Jadi cepat naiknya, cepat turunnya, cepat hilangnya. Ya, ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang hubungannya dengan ARD atau kejadian luar biasa. Jadi tiba-tiba banyak, kemudian tiba-tiba hilang. Contohnya misalkan ada makan, kalau anak SD itu kan olahraga makan bersama gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah makan bersama terjadi diare bersama atau keracunan, itu bisa jadi namanya adalah sporadik. Jadi di suatu saat dia tinggi, tapi kemudian langsung hilang karena terjadinya hanya sementara. Oke, yang kedua ada yang namanya administrasi kesehatan, ya. Jadi data yang kita peroleh itu bisa dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Contohnya kalau misalkan tadi COVID sudah ada vaksin, nah setelah ada vaksin itu kita lihat data angkanya bagaimana, turun atau naik. Kalau sekiranya memang angkanya turun, artinya berarti memang vaksin itu sudah baik atau sudah bisa untuk mengurangi penyakit. Kemudian ada penyebab suatu masalah kesehatan. Di sini untuk menganalisa data tentang frekuensi dan penyebarannya di masyarakat. Itu ya, karena tadi kan fungsinya untuk tahu tentang apa sih distribusi frekuensi penyebarannya. Ini misalkan gini. Jadi kalau ada suatu masalah kesehatan, Anda itu harus tahu dulu siapa sih yang mengandung dia, kemudian kapan Anda, kemudian faktornya yang kita sebut adalah who, where, dan when. Kapan, mana, siapa, kapan, jadi namanya adalah orang, tempat, dan waktu. Jadi kalau misalkan ada kasus di daerah A terjadi penyebaran COVID, nah, dia Anda harus tahu
yang saya berikan ya. Jadi untuk mengetahui seberapa lama sih penyakit tersebut. Makanya dulu orang kalau kena demam berdarah itu kan ada yang namanya fase kapal muda. Jadi pada saat si pasien itu dia demamnya turun, nah itu sebenarnya adalah masa inkubasi. Jadi di situ harusnya mulai lebih waspada karena pada saat turun artinya dia inkubasi, artinya si kuman penyakit atau virusnya sudah mulai masuk. Ya, jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk riwayat ambulan penyakit ada di pertemuan berikutnya. Jadi nanti ada fase susceptible, jadi mulai si agen masuk. Inkubasi periode itu artinya di situ ada terjadi perang antara kuman penyakit dengan antibodi dalam tubuh kita. Nah, kalau nanti dia akan timbul gejala dan tanda, kalau antibodi kita menang artinya kita akan sembuh. Tapi kalau misalnya antibodi kita kalah, baru nanti akan muncul ke penyakit yang lebih parah. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk riwayat alamiah penyakit. Oke, nah akan dulu. Terus kalau misalkan nih guru ngasih pertanyaan seperti ini ya, ada 4 gitu ya, ada 4 kriteria atau keadaan tadi hubungannya dengan segitiga penyakit. Kira-kira yang bisa menjelaskan kalau yang seperti ini? 1, 2, 3. Yang mau menjelaskan silakan. Mau yang mana sih? Yang pertama. Yang pertama, oke. Penjamu penyakit sama lingkungannya sama, karena tidak memiliki penyakit Bu. Tidak memiliki penyakit berarti dia sehat gitu ya? Iya. Berarti kondisinya adalah seimbang. Nah, kita lihat di sini dia untuk timbangannya kan dari di tengah gitu ya, Iya. di tengah, kemudian yang seimbang, tidak ada yang berat atau tidak ada yang ringan. Oke, untuk yang keadaan kedua dan ketiga, oke. Yang kedua dan ketiga, Kalau kedua dan ketiga itu faktor antara penjamu dan penyakit itu yang satunya nggak seimbang Bu. Jadi bisa menimbulkan penyakit. oke, jadi salah satu faktor baik penjamu maupun penyakit dia mengalami ketidakseimbangan, dia bisa menyebabkan si individu merasa sakit. Oke, kemudian untuk yang terakhir di sini, Saya Bu, oke, ini apa nih yang mudah nih? untuk dilihat dari yang terakhir itu antara penjamu penyakit sama lingkungan, dilihat dari timbangannya itu lingkungannya kurang baik Bu, karena lingkungannya agak bergeser. Oke, itu ya. Jadi agak paham ya. Sambil saya buka untuk yang ya sekarang mari kita lihat untuk jadi untuk jawaban teman-teman tadi garis besarnya sudah betul ya, bahwa kalau kita lihat untuk yang kasus pertama di sini memang dia timbangannya adalah seimbang gitu ya, dia artinya dia adalah individu yang sehat. Kemudian untuk yang kedua dan ketiga di sini memang dia dikatakan sebagai individu yang sakit karena salah satu faktor ada yang tidak seimbang di sini. Untuk yang kedua di situ daya tahan penjamunya kurang karena dia di sini penyakitnya lebih berat ya. Artinya kalau penyakit lebih berat kan yang di atas dia lebih ringan. Kemudian yang ketiga di sini dia sakit karena kemampuan hidup penyakitnya meningkat karena penyakitnya dia di atas. Kemudian yang terakhir juga betul karena dia lingkungannya bergeser karena harusnya dia di tengah, ini dipindahkan menjadi sini. Ini adalah itu artinya misalkan bahwa yang namanya penyakit memang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada faktor-faktor yang membawa hal ini. Jadi misalkan gini, orang ya misalkan suka minum manis nih, gitu ya, nggak bisa tiba-tiba dia bisa kena diabetes, itu nggak bisa, karena dia adalah penyakit yang ada kronologisnya, gitu ya, ada riwayat alamiah penyakitnya, jadi berapa tahunnya, mungkin apa yang dia konsumsi, nah itu akan terjadi berapa tahun. Oke teman-teman, habisnya yang mau ditanyakan lagi untuk yang terkait pengantar tadi ya, jadi untuk RPS, kemudian kontrak kuliah, UTS UAS, tugas sebenarnya sudah saya sampaikan, dan juga pengantar epidemiologi juga sudah saya sampaikan, dan kemudian bisa sedikit membuka pengetahuan tentang epidemiologi. Nanti materi sampai RPS saya serahkan ke PJMK gitu ya, nanti silahkan kalau mau dibaca-baca. Kemudian minggu depan itu kita membahas tentang riwayat alamiah penyakit. Kalau bisa sebelum kita mulai materi, teman-teman sudah bisa cari dulu apa sih yang namanya riwayat alamiah penyakit itu,
Ya, kemudian ada apa aja sih fasenya? Itu nanti kita bahas bersama. Oke, terima kasih sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.